Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Tiga tahun yang lalu cucunya hilang. Nenek ditarik oleh pengemis kecil saat bepergian dan berkata, "Nenek, bawa aku pulang." Dikutip dari erabaru.net, Nenek He tinggal sendirian di kampung halamannya di pedesaan. Wanita tua itu dulunya adalah seorang perawat dan telah tinggal di kota bersama putranya sejak pensiun. Sejak cucunya yang berusia 4 tahun hilang 3 tahun yang lalu, dia tidak lagi berniat untuk tinggal di kota. Suami Nenek He telah meninggal lebih awal dan putra sulungnya baru saja lulus dari perguruan tinggi ketika suaminya meninggal. Untungnya putranya masuk akal dan berbakti, dan dia tidak khawatir tentang pernikahan atau rumah. Menantu perempuannya, Chen Pan, adalah teman kuliah putranya. Mereka menikah 2 tahun setelah lulus. Setelah menikah, mereka membeli rumah dan mobil, dan keluarga itu hidup bahagia. Nenek He sering berharap menantunya akan memberinya cucu, tetapi putra dan menantunya tidak ingin buru-buru punya anak. Alasannya adalah mereka masih memiliki tanggungan rumah dan mobil. Baru pada tahun keempat pernikahan putranya, menantu perempuannya hamil. Ketika Nenek He menantikan kelahiran cucunya, dokter memberitahu mereka berita yang tidak menyenangkan, bahwa cucu memiliki cacat bawaan yang pada dasarnya tidak dapat disembuhkan. Kata-kata dokter membuat mereka merasa sedih. Setelah cucunya lahir, neneknya menamainya Xiao An, yang berarti hidup aman. Meskipun Xiao An datang ke dunia ini dengan kondisi cacat, neneknya tetap mencintainya. Nenek He pernah menjadi perawat di rumah sakit kota sepanjang hidupnya. Setelah Xiao An lahir, pada dasarnya dia dibesarkan oleh neneknya. Ketika Xiao An berusia 5 tahun, Nenek He menderita penyakit serius dan dirawat di rumah sakit. Setelah operasi, dia perlu istirahat dan dia tinggal bersama putrinya. Setelah kurang dari sebulan pergi dari rumah putranya, cucunya menghilang di jalan. Menantu perempuannya takut Nenek He akan sedih dan mereka tidak memberitahunya. Namun saat dia kembali ke rumah putranya, dia baru diberitahu bahwa cucunya telah hilang. Nenek He merasa terpukul dan tidak bisa menahan kesedihannya. Dia memilih untuk kembali ke kampung halamannya di pedesaan untuk pensiun. 3 tahun kemudian Nenek He perlahan pulih dari rasa sakit kehilangan cucunya. Melihat ibunya yang tertekan dan tidak bahagia sepanjang hari, putrinya mendaftar untuk grup tur untuk para lansia. Tapi perjalanan inilah yang membuat Nenek He bertemu dengan cucunya yang telah hilang selama 3 tahun. Saat dia berbelanja dengan rombongan tur, seorang pengemis kecil memeluknya erat-erat dan mengatakan padanya, "Nenek, aku di sini, bawa aku pulang." Nenek He masih ingat suara ini. Meskipun 3 tahun telah berlalu, penampilan cucunya tidak banyak berubah. Wanita tua itu segera mengenalinya bahwa dia adalah cucunya yang menghilang 3 tahun lalu. Baru setelah memanggil polisi, wanita tua itu tahu bahwa ada rahasia lain di balik hilangnya cucunya. 3 tahun yang lalu, menantu perempuan membuang Xiao An yang cacat bawaan di jalan hanya karena dia khawatir dia akan menjadi beban di masa depan. Jadi Xiao An dibawa pergi oleh rombongan pengemis. Setelah cucunya ditemukan, Nenek He sangat senang dan dia tidak memberitahu hal ini pada putranya. Dia tahu bahwa putra dan menantunya juga mengalami kesulitan. Kemudian dia membawa cucunya kembali ke kampung halamannya di pedesaan untuk belajar.
Dia berencana menunggu cucunya pergi ke sekolah menengah pertama sebelum membawanya kembali ke kota. Orang tua itu berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Xiao An meninggalkannya untuk setengah langkah di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Festival musim semi. Dalam judi, berjudi dalam 10 taruhan hanya satu yang menang. Makanya jangan berjudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.